Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Musdalifah dari kelas B3 NIM 083-2019-0117. Saya adalah mahasiswa dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, salah satu mahasiswi Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, kelas B3, NIM 083-2019-0129. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti, Stambuk 083-2019-0144, kelas B3 Agribisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Madani Faisal, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis, Universitas Muslim Indonesia, NIM 083-2019-0007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Israini dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Universitas Muslim Indonesia. Stambuk 083-2019-0110. Deskripsi tentang kopi. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditi di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua spesies jenis kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi robusta dan kopi arabica. Kopi adalah salah satu tanaman semak yang tumbuh di daerah tropis dengan ketinggian 700 sampai 1600 mdpl. Pohon kopi dipangkas pendek untuk menghemat energi perawatan dan memudahkan saat panen. Setiap pohon kopi ditutupi oleh daun hijau dan ranting yang saling berkaitan dan berpasangan, dan ceri kopi tumbuh di sepanjang cabang tersebut. Umur tanaman kopi bisa mencapai 100 tahun. Umumnya mereka paling produktif di usia 7-20 tahun. Perawatan yang tepat bisa meningkatkan produksi sampai bertahun-tahun, tergantung dari varietas bibit yang kita gunakan. Rata-rata kopi menghasilkan 10 pon ceri kopi per tahun atau 2 pon green bean coffee. Penyediaan input. Kegiatan ini berisi tentang perencanaan, pengolahan dari sarana produksi, teknologi, dan sumber daya ataupun input usaha tani yang dapat memenuhi kriteria tepat waktu, jumlah, tepat mutu, dan produk. Adapun penyediaan input dari budidaya tanaman kopi yaitu yang pertama, penyediaan bibit unggul, yang kedua zat pengatur tumbuh, yang ketiga alat pengolahan tanah, dan yang keempat penyediaan pupuk, kelima penyediaan pestisida, yang keenam lahan, dan yang ketujuh tenaga kerja. Adapun lembaga penunjang dari penyediaan input yaitu yang pertama bank atau perkreditan, yang kedua koperasi, dan yang ketiga kelompok usaha tani. Proses budidaya. Subsistem budidaya mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian. Termasuk ke dalam kegiatan ini adalah perencanaan pemilihan lokasi, komunitas, teknologi, dan pola usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer. Proses budidaya kopi dimulai dari pemilihan jenis dan varietas, penyiapan bibit budaya kopi, penanam bibit kopi, pemeliharaan tumbuhan kopi, panen dan pasca panen. Adapun proses pengolahan lahan sampai panen yaitu 1. Proses lahan. Pada tanaman perkebunan utamanya tanaman kopi memerlukan teknik dalam pengolahan tanah. Karena pengolahan tanah perkebunan kopi jauh berbeda dengan tanaman hortikultural lainnya atau tanaman pangan. Proses pertama yang harus dilakukan dalam budidaya usaha tanaman kopi ialah membersihkan lahan dengan cara membersihkan semak belukar dan kayu kecil, serta melakukan penebangan pohon yang tidak dibutuhkan sebagai naungan tanaman kopi. Lokasi untuk lahan penanaman yang baik adalah tanaman yang memiliki kemitraan
kemiringan yang sesuai. Karena semakin tinggi kemiringan lahan tanaman kopi, maka semakin tinggi produksi kopi tersebut. Langkah kedua adalah membuat lubang tanaman kopi, yang mana pembuatan lubang tanaman tersebut dilakukan 2-3 bulan sebelum bibit kopi ditanam. Tujuannya untuk menyediakan lingkungan perakaran yang optimal bagi bibit kopi secara fisik, kimia, maupun biologi. Pada saat pengolahan tanah, sangat penting untuk memperhatikan jarak tanaman, karena jarak tanaman suatu komunitas tanaman sangat mempengaruhi hasil dari produksi tanaman itu sendiri. Penanaman tanaman lindung untuk kopi juga sangat diperlukan, karena sesuai dengan kriteria tanaman tersebut, biasanya berbasis 75% dari jumlah komunitas tanaman kopi yang ditanam dan minimal sudah harus ditanam. Adapun contoh tanaman pelindung seperti tanaman karet dan belimbing. Kedua, pemilihan bibit unggul. Tahap selanjutnya adalah penanaman bibit unggul yang telah diseleksi. Pemilihan bibit unggul sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk memperoleh hasil produksi yang berkualitas dan juga bermutu tinggi. Jarak tanaman yang ditetapkan pada komunitas tanaman kopi ialah 2,75 kali 2,75 meter untuk tanaman kopi Robusta dan 2,5 kali 2,5 meter untuk Arabica, serta ukuran lubang tanaman 60 kali 60 kali 60 cm. Jarak tanaman ini divariasikan dengan ketinggian lahan. Semakin tinggi lahan, semakin jarang, dan semakin rendah, semakin rapat jarak tanamannya. Setelah itu, keluarkan bibit kopi dari polybag, kemudian gali sedikit lubang tanaman yang telah dipersiapkan. Ke dalam galian menyesuaikan dengan panjang akar. Bagi bibit yang memiliki akar tunjang, diusahakan agar akar tanaman tegak lurus. Tutup lubang tanaman agar tanaman berdiri kokoh, dan bila diperlukan tanaman diberi ajir untuk menopang tanaman agar tidak roboh. Semua hal di atas tentunya sangat berpengaruh pada hasil akhir dari produksi kopi tersebut. Contohnya adalah dapat meningkatkan daya jual beli bagi komunitas kopi tertentu, meningkatkan tanaman kopi memiliki nilai ekonomi tinggi baik dari pasar domestik dan pasar internasional. Jadi yang ketiga adalah perawatan budidaya tanaman kopi. Nah, langkah yang diperlukan dalam proses pembudidayaan tanaman kopi adalah penyulaman, penyiangan, pemangkasan, dan pemupukan. Yang pertama adalah penyulaman. Nah, penyulaman adalah kegiatan penanaman kembali bagian-bagian yang kosong bekas tanaman yang mati atau diduga akan mati atau rusak, sehingga terpenuhi jumlah tanaman normal dalam satu kesatuan luas tertentu sesuai dengan jarak tanamnya. Pada tanaman kopi, setelah bibit ditanam setidaknya dilakukan seminggu 2 kali pada saat bibit berumur 1-6 bulan, baik dilakukannya pemeriksaan 1 bulan sekali. Tujuan dari pemeriksaan tersebut untuk memenuhi tanaman tersebut dan melakukan penyulaman apabila terdapat tanaman kopi yang mati. Nah, penyulaman dilakukan dengan bibit yang sama agar tanaman penyulam bisa menyamai pertumbuhan pohon lainnya. Yang kedua adalah pemupukan. Dalam pembudidaya suatu komoditas tanaman, sangat perlu diberikannya pupuk sebagai sumber nutrisi bagi tanamannya untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pupuk untuk komoditas tanaman kopi dapat berasal dari pupuk organik dan pupuk buatan. Nah, pupuk organik biasanya didapatkan dari bahan-bahan sekitar kebun seperti sisa-sisa tanaman dari pohon pelindung. Kebutuhan pupuk tanaman kopi untuk setiap tanaman sekitar 20 kilo dan diberikan sekitar 1-2 tahun sekali. Cara memberikan pupuk pada tanaman kopi ialah dengan membuat lubang pupuk yang mengitari tanaman. Kemudian masukkan pupuk ke dalam lubang tersebut. Yang ketiga adalah pemangkasan pohon. Nah, pemangkasan ganda lebih banyak diaplikasikan di perkebunan rakyat yang menanam robusta.
Pemangkasan pada tanaman kopi dibedakan menjadi 3 dan memiliki tujuan yang berbeda. Yang pertama adalah pemangkasan pembentukan yang bertujuan membentuk kerangka tanaman seperti bentuk tajuk, tinggi tanaman, dan tipe percabangan. Yang kedua adalah pemangkasan produksi bertujuan memangkas cabang-cabang yang tidak produktif atau cabang tua. Hal ini dilakukan agar tanaman lebih fokus menumbuhkan cabang yang produktif dan untuk membuang cabang-cabang yang terserang hama dan penyakit. Yang ketiga adalah pemangkasan. Pemangkasan peremajaan yang dilakukan pada tanaman yang telah mengalami penurunan produksi. Pemangkasan dilakukan untuk menjaga ketersediaan nutrisi. Keempat, penyiangan gulma, hama, dan penyakit. Tanaman kopi harus selalu bersih dari gulma, terutama saat tanaman masih muda. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi persaingan nutrisi yang diserap oleh akar antar tanaman budidaya dan gulma. Pada saat tanaman kopi telah dewasa, maka gulma dapat dijadikan tanaman penutup tanah. Selain gulma, dalam proses budidaya juga terdapat hal-hal yang dapat menurunkan produksi tanaman budidaya, yaitu hama dan penyakit. Berikut adalah salah satu contoh hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman kopi. Yang pertama, hama penggerak buah kopi menyerang tanaman muda maupun tua. Akibat dari serangan tersebut, buah akan berguguran ataupun perkembangan buah tidak normal dan membusuk. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sanitasi kebun, pemapasan pohon naungan, permanenan buah yang terserang, dan juga penyemprotan kimia. Yang kedua, penyakit karat daun atau HV yang biasanya menyerang kopi jenis Arabica. Gejala serangannya biasa dilihat dari permukaan daun yang mengalami bercak kuning, yang semakin lama menjadi semakin kuning tua. Salah satu pengendaliannya dengan menanam kopi Arabica di atas ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Dilakukan penyemprotan kimia dan pemilihan varietas unggul. Yang ketiga, penyakit serangan nematode yang banyak ditemui di sentra-sentra perkebunan kopi Robusta. Serangan penyakit ini dapat menurunkan produksi hingga 78%. Salah satu pengendalian penyakit ini biasa dilakukan dengan menyambung tanaman dengan batang bawah yang tahan nematoda. 5. Panen. Tanaman kopi yang dibudidaya secara intensif sudah bisa berbuah pada umur 2,5-3 tahun untuk jenis Robusta dan 3-4 tahun untuk Arabica. Pada panen pertama, biasanya hasil yang didapat tidak terlalu banyak. Produktivitas tanaman kopi akan mencapai puncaknya pada saat berumur 7-9 tahun. Masa panen budidaya kopi dilakukan secara bertahap. Panen raya biasanya terjadi dalam 4-5 bulan dengan interval waktu pemetikan setiap 10-14 hari. Adapun lembaga penunjang yang dibutuhkan dalam proses budidaya tanaman kopi dari pengolahan lahan sampai panen, yaitu transportasi, penyuluhan pertanian, koperasi, dan kelompok tani. 5. Proses pengolahan pasca panen. Subsistem agroindustri merupakan lingkup kegiatan yang tidak hanya mengarah pada aktivitas pengolahan sederhana di tingkat petani, tetapi menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen, produk hasil pertanian, sampai pada tingkat pengolahan lanjutan dengan maksud untuk menambah value added atau nilai tambah dari produksi primer tersebut. Buah kopi yang telah dipanen harus segera diolah untuk mencegah terjadinya reaksi kimia yang bisa menurunkan mutu kopi. Berikut adalah beberapa proses pengolahan hasil pertanian atau agroindustri pada tanaman kopi. Yang pertama, sortasi buah kopi. Sortasi buah kopi bertujuan untuk memisahkan buah yang superior
masak, bernas, dan sergam dari buah inferior, cacat, hitam, pecah, berlubang, dan terserang hama atau penyakit. Sortasi buah kopi ini juga bertujuan untuk menghilangkan kotoran seperti daun, ranting, tanah, dan kerikil karena pengotor tersebut dapat merusak mesin pengupas kulit. Selanjutnya, pengupasan kulit buah. Pengupasan kulit buah dilakukan pada awal metode basah pengolahan biji kopi. Pengupasan kulit buah dilakukan dengan alat pengupas tipe silinder. Pengupasan buah kopi dilakukan dengan menyemprotkan air ke dalam silinder bersama buah kopi yang akan dikupas. Aliran ini berfungsi untuk membantu mekanisme pengaliran buah kopi ke dalam silinder dan sekaligus membersihkan lapisan lendir. Selain itu, air juga berfungsi untuk mengurangi tekanan geseran silinder terhadap buah kopi sehingga kulit tanduknya tidak pecah. Selanjutnya, fermentasi biji kopi. Proses fermentasi bertujuan untuk menghilangkan lapisan lendir yang tersisa di permukaan kulit tanduk biji kopi setelah pengupasan. Selain itu, fermentasi juga bertujuan untuk mengurangi rasa pahit dan mendorong terbentuknya kesan malt pada cita rasa seduhannya. Prinsip fermentasi adalah peruraian senyawa-senyawa yang terkandung di dalam lapisan lendir oleh mikroba alami dan dibantu oleh oksigen dari udara. Proses fermentasi dapat dilakukan secara basah, direndam di dalam genangan air, dan secara kering, tanpa rendaman air. Proses fermentasi ini biasanya dilakukan pada kopi Arabica. Selanjutnya adalah pencucian. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan sisa lendir hasil fermentasi yang masih menempel di kulit tanduk. Prinsip pencucian ini adalah memasukkan biji kopi HS ke dalam corong silinder secara kontinu dan disertai dengan semprotan air ke dalam silinder. Sirip pencuci yang diputar dengan motor bakar mengangkat massa biji kopi ke permukaan silinder. Sambil bergerak, sisa-sisa lendir pada permukaan kulit tanduk akan terlepas dan tercuci oleh aliran air. Kotoran-kotoran akan menerobos lewat lubang-lubang yang tersedia pada dinding silinder. Sedang massa biji kopi yang sudah bersih terdorong oleh sirip pencuci ke arah ujung pengeluaran silinder. Selanjutnya adalah pengeringan biji kopi HS. Proses pengeringan bertujuan untuk mengurangi kandungan air dalam biji HS yang semula 60-65% sampai menjadi 12-13%. Proses penjemuran dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya adalah dengan cara penjemuran di bawah sinar matahari, mekanis, dan kombinasi keduanya. Selanjutnya, pengupasan kulit tanduk. Pengupasan kulit kopi bertujuan untuk memisahkan biji kopi dengan kulit tanduk. Biji kopi yang telah dikupas disebut kopi beras. Selanjutnya, sortasi akhir biji kopi. Sortasi ini merupakan langkah terakhir dari pengolahan biji kopi setelah didapatkan biji kopi beras. Tujuan dari sortasi akhir ini untuk memisahkan kotoran dan biji yang pecah. Selanjutnya adalah penyangraian. Penyangraian merupakan suatu proses yang penting pada pembuatan kopi bubuk. Penyangraian bertujuan untuk menurunkan kadar air biji kopi di bawah 4% dan bertujuan untuk membentuk aroma dan cita rasa khas kopi. Proses penyangraian dapat menyebabkan perubahan fisik dan kimiawi, yaitu penguapan air dalam biji, penguapan senyawa volatil, aldehid, furtural, keton, alkohol, dan ester, serta proses pirolisis untuk pencolokan biji. Sekian. 9. Pendinginan. Pendinginan bertujuan untuk menurunkan suhu biji kopi setelah proses penyangraian. Pendinginan dilakukan selama kurang lebih 15 menit untuk kapasitas 8-10 kg kopi. Yang ke-10, penghalus biji kopi. Proses penghalusan biji kopi dilakukan dengan alat penghalus sampai diperoleh kopi bubuk dengan ukuran partikel tertentu. 11. Pengemasan. Pengemasan bertujuan untuk mempertahankan aroma dan cita rasa kopi bubuk yang akan didistribusikan. Beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap keawetan kopi bubuk selama dikemas adalah kondisi penyimpanan, tingkat sangrai, kadar air dalam kopi bubuk, kehalusan bubuk, dan kandungan oksigen di dalam kemasan. Adapun lembaga pendukung yang dibutuhkan dalam proses pasca panen yaitu pasar, jalan, jembatan, transportasi, dan mesin pengolahan kopi.
6. Proses pemasaran kopi. Subsistem pemasaran mencakup pemasaran hasil-hasil usaha tani dan agroindustri, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Kegiatan utama dari subsistem pemasaran adalah pemantauan dan pengembangan informasi pasar. Kemudian alur pemasaran kopi secara umum. Yang pertama, petani kopi adalah petani yang memiliki pohon kopi, kemudian menjual hasil produksinya ke pasar. Yang kedua, pedagang pengumpul adalah pedagang yang membeli dan menampung hasil produksi dari petani. Yang ketiga, pedagang besar. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli hasil pertanian dari pedagang pengumpul serta menjual kembali kepada pengecer. Yang keempat, pedagang pengecer. Pedagang pengecer adalah pedagang yang menjual barang hasil dari pertanian dari produsen ke konsumen. Kelima yaitu konsumen, orang yang membutuhkan barang atau jasa. Adapun lembaga pendukung dari subsistem pemasaran yaitu lembaga tata niaga. Peran tata niaga adalah untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Pemasaran yang efektif berarti menyerahkan barang atau jasa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen. Hal ini berarti menyampaikan barang kepada mereka pada tepat waktu, tepat bentuk dan kualitas yang sesuai dengan selera mereka dengan harga yang bersedia mereka bayar.